kapan sih kok untung screening sahamnya itu? Apakah sebelum market atau setelah market atau Hmm. saat market berjalan juga bisa screening nih? Caranya gimana? Oke, gini, kebenaran kan kita ini hari Jumat ya. Mm-mm. Kita hari Jumat. Hari Jumat itu kan kita tahu bahwa ini ada penutupan satu mingguan weekly, bener kan? Ya. Mm-mm. Nah, pasti yang gue lihat itu di hari Jumat ini gitu kan, candlestick di time frame-nya weekly. Itu. Oke. Mm-mm. Candlestick di time frame-nya weekly. Terus ya, nanti lihat aja gitu kan di screening. Nanti gue tunjukin deh gitu kan. Gampang banget. Apa mau langsung gue tunjukin? Langsung Boleh aja dong, ya tunjukin ya. Nah, kayak gini. boleh dong. Gue tunjukin. Oke, ini gue putar-putar dulu ya. Oke. Nah, misalkan ini jadi sebenarnya gini, screening itu banyak banget. Nah, Mm-mm. kalau kayak gue pertama yang gue pakai itu adalah candlestick. Pasti penutupan penting buat gue ya. Open dengan penutupan weekly itu penting buat gue. Jadi teman-teman ya misalkan di sini ini ada screening filter ya. Oke, klik time frame-nya. Gue mau cari yang pakai weekly toh. Pakai weekly, sorry. Nah, oke ini weekly. Terus yang harga lastnya ini gue klik itu above harga open. Nah, jadi ini artinya apa? Kalau harga last lebih tinggi dari harga open, berarti kan mengalami penguatan, bener nggak? Mm-mm. Nah, di sini keluar nih, ini nama-nama sahamnya. Nah, tinggal gue klikin satu-satu. Ngerti nggak? Oke. Oh, jadi Oke. itu. Nah, tinggal gue klikin satu-satu nih. Misalin, oke, gue klik Emrat, misalin. Gitu. Mm-mm. Atau, oh, ntar gue cari yang bagus-bagus ya. Yang masuk ke ini, yang masuk ke, misalnya gini deh. Gue klik dulu BBSS. Oke, BBSS. Nah, ini kan bisa jadi gue nggak tahu loh. Ya, bisa jadi gue nggak tahu ini saham. Benar? Oke, nanti terus kita keluar ininya kan. Oke, ini gue masuk screening nggak? Oke, bentuknya benar. Ya, bentuk yang paling gue suka apa? Ini harus ada bentuk yang ini, bentuk rally. Terus dia bentuknya ngebest. Nah, ini bentuk favorit gue. Udah, ini doang. Nah, ini kan bentuk favorit. Ini patokan gue nih. Nah, sekarang kalau kayak gue ngeliat, ini BBSS gimana? Oh, ternyata volumenya nggak ada. Ya udah, nggak mungkin gue pilih. Berarti kan gue skip kan. Mm-mm. Gitu. Ya, itu salah satu nge-screening. Ya, Mm-mm. salah satunya screening kalau hari Jumat nih. Nah, Mm. hari Jumat, kayak begitu. Nah, tentunya ya kalau misalkan barang yang gue pegang ternyata loh kok tutupan mingguannya merah, apa tutupan weekly-nya merah gitu kan ya. Anggap aja gue emang telat nih, gue baru ngebukanya setelah closing market gitu. Ya udah ya hari Senin ya gue harus reduce posisi gitu kan. Seperti Mm. itu. Ya, jadi keuntung pakai time frame-nya weekly ya, kalau udah di hari Jumat untuk screening minggu depan. Yes. Dan itu Gitu. support sama volume yang meningkat juga ya kok. Oh iya, volume pasti harus diperhatiin. Gitu. Walaupun bentuknya itu masuk ke kategori, misalkan masuk ke kategori yang rally, terus ngebest gitu ya. Tapi itu volumenya nggak ada, yang nggak mungkin gitu kan. Benar nggak? Nggak mungkin, oh berarti ya tanpa volume, berarti itu nggak bisa gitu. Ya, Hmm, kriteria berikutnya nggak masuk lah gitu kan. Gitu. untuk oh ya, untuk teman-teman tadi komensnya aku matiin dulu soalnya keuntung lagi kasih show chartnya biar lebih jelas. Oke, mungkin keuntung nih mau nanya, keuntung biasa kalau trading itu lebih ke day trading atau swing trading atau gimana nih? Apakah ada atau kalau untuk misalnya kalau untuk day indikator candle atau terus kalau yang swing lebih ke pakai ada cara screening lainnya nih. Gini, gua ngelakuin semuanya. Ya, gua ngelakuin semuanya. Nah, cuma pembagiannya aja yang beda. Jadi gua swing pasti ya gua mau one day trade ya gitu kan scalping scalping santai saja lah gitu kan kalau gua emang ada waktu gitu dong ya kalau one day trade sama fast trading ya misalkan anggaplah one day trade sama fast trading 1 sampai 3 hari sampai 5 hari itu sering gua lakuin kalau scalping memang jarang kalau memang gua ada waktu aja lah gitu ya. Nah, pembagian itu yang beda gitu. Jadi pembagiannya gini, yang swing panjang itu pasti gue perhatiin adalah soal fundamental, story kedepannya seperti apa gitu, Re. Itu uang misalkan anggaplah dari pembagian porto itu sampai ke 80% itu masuk ke swing yang nahan lama, ya nahan lama. Mhm. Oke, nah itu gue perhatiin story company-nya. Jadi gue ngebetting, oke gue believe bahwa ini company ada sesuatu nih story-nya. Ya, Mhm.
gitu. Ke floating loss pasti banyak gitu. Itu jelas pasti banyak gitu ya. Nah, 20%-nya itu masuk ke yang fast trading gitu ya. Terserah mau 1 sampai 5 hari lah. Kita asumsiin fast trading itu 1 sampai 5 hari gitu ya. Nah, yang itu budgetnya cuma 20%. Seperti Hmm. itu. Nah, kayak begitu aja. Jadi gue ngelakuin itu juga gitu. Ya kalau kayak cut lossnya, jadi kalau kayak gue, total porto itu kalau bagus gimana gitu kan. Bagus itu kalau yang memang yang swing tradingnya itu yang jalan. Baru secara overall tuh bagus gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan yang mungkin teman-teman yang ada di Telegram untuk stok itu kan ya, oh ngerasa boncos, oh ya gue juga boncos. Kenapa? Karena yang direkomendasiin tiap hari itu cuma porsinya cuma dari 20% porto gitu tau gak? Mm-mm. Ya kan ya 20% porto yang trading ini itu gitu kan, tapi yang 80%-nya ya teman-teman pun tahu gitu kan, gue pegang barang apa aja nih yang gede gitu ya, teman-teman utuh pasti tahu lah gitu ya, itu kan belum jalan ya nggak mungkin gue bisa cuan, bener nggak? Nah kayak gitu aja gitu Re. Terus yang paling penting tujuannya buat apa? Nah tujuannya buat apa ya 20%? Yaitu buat gue ada attention ke market. Bener nggak? Mm-mm. Siapa tahu ternyata lagi nge-screening di buat yang fast trading, nemuin loh, ini kok bagus banget ya, bener kan? Kok ini pergerakan sahamnya itu bagus banget, nah tinggal cari tahu aja fundamentalnya, siapa tahu itu jadi saham utama gua, bener kan? Tinggal gua switching aja dong, bener kan? Gitu. Jadi gua juga nggak pasrah. Oh ya udah gua kok pegang saham A, terus-terusan A nih ya enggak. Kalau misalnya di tengah jalan gua menemukan sesuatu itu ya bisa jadi yang itu gue tukar walaupun yang itu masih rugi gitu, itu aja sih Rek. Oh, oke. Jadi ini mungkin ya buat teman-teman tetap harus adjust sesuai profil resiko. Jangan merasa, wah kok belakangan ini dari total aset udah minus banyak nih. Wah ternyata saham-saham yang mid to small caps yang untuk day trading itu porsinya terlalu besar gitu ya. Jadi di porto Ya itu ada bantalan ya. Kalau untuk untung 80%, tapi mungkin setiap orang sesuaikan lagi ya. Berapa persen ya itu lebih stabil lah, pergerakannya nggak gitu volatile. Nah, kalau keuntung mau nanya dong, kan sekarang market itu lagi banget ya foreign outflow. Jadi saham-saham kita bisa lihat saham-saham yang big caps justru itu yang nggak gitu, justru yang di net sell asing nih kayak big caps kita, big banks, terus ada hmm. dari Astra juga. Nah, ini keuntung sekarang lebih ada adjustment nggak kayak porsinya misalnya sekarang uh, lebih ke lebih lebih memilih untuk yang small to mid caps gitu atau masih ada kadang trading di big caps gitu. Gini, kebenaran gua tuh bukan penganut trading di big cap ya. Hmm. Jadi kondisi 1 minggu ini atau 2 minggu ini kita udah ke apa, udah I think around 2 mingguan lah ya, market transaksi kita kan turun drastis, bener kan, sepi gitu kan. Ya sebenarnya itu angin angin segar buat gua, kebenaran kan gua banyak semua sama mid cap gitu. Nah cuma buat teman-teman sekalian juga ya, kalau yang ada untuk stok itu ya gua kasih tahu, lu mau trading jangan pilih barang-barang yang berat ya, karena memang lagi nggak ada flow-nya, bener nggak? Gitu, nggak ada flow-nya, itu cuma logika berpikir aja kalau ngelihatnya kok market membosankan ya, gitu, market membosankan. Kalau kita pas ngerasa itu membosankan, berarti itu secara nggak langsung lu tuh udah tahu bahwa itu nggak ada flow masuk ke pasar yang cukup gede. Oke begitu, lu mau tradingnya apa ya, lu pilih tradingnya ya saham-saham kalau bisa seringan mungkin gitu guys, tapi ya jangan yang bid overnya jangan yang cuma ada 2 lot 5 lot ya. Maksud gue tuh misalkan kayak abah lah, kan itu nggak terlalu berat, bener kan, hari kayak begitu kan, itu kan nggak terlalu berat gitu. Nah seperti itulah ya, pilih-pilih kan banyak banget lah gitu kan, apalagi hari ini juga pada gila-gilaan semua, bener kan. Ya nah itu aja gitu, cuma manusia tuh kadang tuh apa, terbawa dengan suasana ya, suasana market kayaknya tuh kok nggak menarik ya, gini ya gitu ya, bener kan. Nah akhirnya jadi males nih ngelihat ada banyak tiap hari juga ada kok buat trading trading doang ya nggak? Ya Hmm. itu aja. Dari pemilihan sahamnya ya udah harus tepat dulu. Jangan sampai ya, Iya. ya apalagi sekarang market itu kan kemarin sempat all time low ya, terakhir over 8,5 T. Tapi hari ini udah di 11, udah di 12-an. Jadi udah membaik Ah, slow. iya. Oke. Nah, terus gue juga jadi ingat yang Pak Farul kemarin sempat bilang kalau jangan kita kerajinan males ya.
Hmm, Mau nanya nih kok, hmm, nah indikator apa aja sih yang kok Untung pakai dalam screening saham? oke. Apa lihat dari Nah, subsist atau misalnya lebih canggih lagi nih ada RSI atau stokastik atau yang Bollinger Bands gitu. Ada nggak kok? hmm, gini, gue tunjukin ya sekalian ya. Ini langsung real, karena ini PC gue, jadi pasti ini settingan-settingan punya gue, benar. Hmm, ya. Nah, buat misalkan pasti teman-teman pengen tahu kan, oke, kalau misalkan pastilah lu tuh pengen semuanya tuh pasti pengen nyari itu one day trade, bener kan? Ya, Hmm, nah sebenarnya screeningnya sama. Kalau yang tadi itu adalah weekly, ya kita tentu harus melihat garis besarnya dulu weekly. Nanti kalau hmm, kayak lu butuh gitu kan, lu tinggal pakai apa? Pakai daily, sama aja. Daily begitu inilah ininya langsung keluar semua. Nah tinggal lu pilih-pilih satu-satu aja saham mana yang masuk ke kriteria. Nah ingat ke kriterianya apa? Ke kriterianya adalah gua harus mencari polanya adalah ini habis rally, ini base. Nah, lagi melengkung kayak begini, berarti kan ini gue nyari yang opennya lebih, yang close-nya lebih tinggi daripada open. Bener kan? Itu aja, bentuknya kayak begini semua. Ya, gue cuma cari bentuk ini, tinggal di filter. Ini, keluar nih. Ya. Nah, misalnya pakai DGNS nih, ini masuk nih. DGNS masuk daily-nya. Oke, langsung keluar di sini. Kalau kita ngelihat kayak begini, nah tinggal gue screening. Nah, kayak begini. Oh, ini kebenaran. Kalau teman-teman yang tahu masuk ke apa pattern chart, yang suka pakai pattern chart, oke, ini kebentuk apa ada bottom pattern, bener kan? hmm, hmm, Nah, ini kan cuma ngebentuk screening kan, bener kan? hmm. Gue tinggal ngekliknya di sini-sini doang, dah. Ya itu ya tadi ya, dari tinggal gue coba pakai yang tadi itu harga last itu above dari harga open. Ya, Oke, time frame-nya lu tinggal dimainin. Ya, oke. kalau lu mau yang lebih cepat-cepat lagi ya pasti time frame-nya lu kecilin aja. Ya, terus tadi pertanyaan indikator apa? Hmm, Gini, indikator yang gue pakai ini pas kebenaran yang gue munculin ya. Itu hmm, di bawah ini ada indikator leading indikator yaitu teman-teman tahu ini stokastik. Oke. hmm. Nah, ini stokastik ya. Ini stokastik, terus biasanya gue pakai juga, gue keluarin dulu ya, MACD. Jadi gue nggak terlalu banyak. Ntar MACD, beneran ini lagi gue delete. MACD, mana ya? Trading view ya. Ya, kebenaran gue pakai trading view. Hmm, oke. Gue kebenaran pakai trading view. Ininya mana ya favorit MACD-nya ya? Ntar ya, biasanya gue kedua. Ya, MACD ya. Dan MACD. pakai sama MACD. Ini kasus tadinya untuk saham apa nih? Biar teman-teman juga bisa bareng nih. Kalau ini lagi dibuka DGNS ya. DGNS ya. Kita lihat Karena DGNS. karena hasil ini, hasil tadi, hasil keluar dari filterannya kan. Hmm, Ini ya, contohnya gue klik DGNS. Nah, terus MACD sama stokastik. Kemudian, nah yang di atasnya ini sorry ya, gue MACD-nya ini MACD yang agak strategik ya. Nah, hmm. ininya yang di atas itu gue pakai MA-nya itu ada MA 20, 50 sama 200. Itu MA standar lah ya, yang biasa teman-teman pakai juga. Mm-mm. Seperti itu. Gitu. Nah, bedanya itu 50 apa 20, 50 sama 200 itu gimana sih gitu kan, bener kan? Nah, itu kan cuma ya kalau lu mau entry, mau nyolong-nyolong entry, ya oke, yang penting harga di atas MA 20 itu bisa. Tapi kalau lu mau benar-benar confirmnya lebih confirm lagi, ya oke lu nunggu di harga MA 50 gitu. Nunggu bullish ya lu di MA 200. Nah, ini penggunaannya macam-macam gitu. Bener ya Iya. macam-macam seperti itu re ya jadi cuma ini aja moving average ya beberapa time frame ya beberapa periode stokastik dan MACD gue cuma pakai itu aja. Oke, jadi eh, garis MACD sama stokastik juga ya. Iya. Time frame juga ya. Karena jadi kalau misalnya kok Untung itu bakal masuk masuk dalam satu saham ketika konfirmasi ya kalau misalnya oh ini di atas garis MA atau gimana gitu. Yes, benar. Jadi
Let's say lah, anggap yang udah mulai naik apa? Oh ini, Barito deh, Barito paling cocok ya. Ini kan lagi rame tau, Barito kan. Oke, ininya aku delete dulu ya sebentar supaya nggak terlalu rame. Ini belajar bareng sore-sore ya teman-teman. Kalau yang lagi Oke, juga boleh buka nih. Kita belajar bareng. Studi kasus BRPT nih, Barito. oke, ini Barito. Nah, ini Barito ya. Ya. Sorry, Barito. Gue sampai goyang-goyang ini. Kalau ini Barito. Nah, gini. Ingat ya, kalau kayak pertama kan emang yang pola dasar yang gue cari adalah pola rally. Ini kan nggak rally, bener kan? Mm-mm. Oke, nanti nah setelah rally dia akan technical correction, bener kan? Yang biasa ini sebutnya dengan namanya ini apa? Nama ininya akan ngebentuk base gitu kan, ngebentuk base. Oke, pada saat kita ngebentuk base kayak begini, nah ini kan bentuk yang kita harapin kayak begini, bener kan? Kita Mm-mm. ngarepin pengen di sini. Nah sekarang tinggal pertanyaan ada di mana, bener kan? Oke, Mm-mm. ya gabungannya ya oke. Pertama gabungannya pakai namanya yang paling gampang itu kasih teman-teman tahu yaitu pakai area support. Benar nggak? Supportnya yang support statik, ya kan? Statik itu ya udah yang garis lurus gitu kan. Oke, di sini ada harga 855 sampai ke harga 840. Kita bisa buat sendiri. Atau kalau kayak masih bingung gitu bisa pakai chart Nexus, otomatis nanti keluar. Nah, ini area support untuk BRPT 820 sampai 855. Oke. Nah, nanti di sini ternyata ada MA, ini MA 200, ini MA 50, ini MA 20. Nah, ini MA 50-nya di sini itu harga berapa? Harga 805. Nah, jadi ini ingetin aja MA 50-nya. Nah, paling dekat kalau kayak dia correction ke sini, nanti kan MA 50-nya nggak deketin toh. Kalau ternyata pas MA 50-nya pas masuk ke area support ya udah lu mulai cicil-cicil lagi ya beli gitu. Hmm. Seperti itu. Nah, cuma ini kan cuma sebagai pelengkap aja buat gua, Re. Karena gue cuma nunggunya apa? Gue cuma nunggu ini doang kok gitu. Gue cuma nunggunya ya lu habis pola drop terus ngebes. Gue cuma cari bentuk ini doang kan. Nah, nanti Iya. yang ininya kan ngegerak-gerak sendiri, bener kan? Gue tinggal cari area support-support. Ya kalau pas kebenaran di sini ya udah gitu kan gue tinggal cicil beli lagi aja. Berarti Kayak itu gitu bisa. aja. Ini kan setelah dia breakout pola double bottom, dia pasti kan Ya. kita akan tahu dia koreksi sampai untuk MA 100-nya di mana ya atau MA 50-nya di mana gitu. Jadi Kasih sentuh belum tentu. asalkan itu jadi Gitu. asal dia Iya. ke bawah MA-nya. Iya, asal jangan terlalu ke bawah, iya benar. Itu jadiin area support dinamis itu aja gitu. Ya selama di atas lu gerak di atas MA 50, I think ya harga saham itu ya eh, oke-oke aja gitu. Ya. Oh ya, mumpung ada lagi ngomongin soal ada dari question box yang ini ada yang nanya kapan kapan kita pakai MACD, kapan kita pakai stokastik kok. Gini. Jadi stokastik itu adalah leading indikator. Ya, leading indikator kalau MACD itu adalah lagging indikator. Ya, Mm-mm. lagging indikator. Gini. Jadi sensitivitas pergerakan itu beda. Ya, beda banget. Kalau MACD itu kan sebenarnya dari moving average, convergent dan divergent. Intinya kan dari moving average, benar kan? Nah, jadi apa? Kalau MACD lu gampangnya gini, kalau lu mau detail nanti panjang kayak lebar, kita 1 jam juga nggak cukup nih. Ya, intinya adalah MACD. Kalau kita ngomong ini, oke, kita lihat ini MACD, ya, Oke. yang bawah ya. Mm-mm. Ini MACD yang bawah kan. Nah, lu begitu ini misalkan, oke, dari time ini nolnya udah mulai merah-merah. Ya, ini merah-merah berarti ini masuk ke arah tren turun. Mm-mm. Oke, kalau ini begitu lu hijau-hijau, ini berarti lu masuk ke tren naik. Itu gampang ya. Jadi buat nunjukin tren nih, MACD. Tapi Mm-mm. stokastik ini lebih ke jangka pendek. Nah ini stokastik ini lebih ke arah jangka pendek. Ya, ini gua pakai itu cuma buat sekedar kayak buat lu entry point. Misalin kalau misalkan ternyata stokastik, oke ini kan Barito bagus dong. Mm-mm. Ya rally-nya bagus banget nih, terak. Ya, terus oke di sini udah ada di area overbought Bots ya. ininya.
benar udah ada di area overbought. Nah, jadi gimana gitu kalau kayak teman-teman yang punya yang baru mau masuk gimana yang ngelihat kayak begini udah bentuknya adalah rally, ingat bentuknya adalah rally sooner or later tapi pasti ada technical correction. Mm-mm. Terus ditambah stokastik udah ada di area overbought. Berarti kalau lu mau ngotot beli ya belinya jangan 100%. Bener Mm, nggak? ya. Ya itu ngeliat kayak begini jangan di 100% gitu kan. Nah, oke lu bisa beli dulu 50%. Ya nanti sampai lu nungguin stokastiknya lu turun, moga-moga harganya juga bisa kayak begini, baru lu nambahin lagi gitu. Nah jadi stokastik itu coba kalau buat gua nunjukin seperti ini. Apakah dia udah overbook apa udah oversold? Itu gua tunggu ngelandai dulu nih, gitu. Kalau Oh, kita kita inilah kita olahraga kalau kita rally apa sprint panjang ya lu kan perlu tarik nafas dulu bener nggak masa lu benar. lari nggak berhenti berhenti bener kan nah namanya itu kan lu berhenti kendorin kecepatan lu bisa apa ya belum tentu lu berhenti lari belum tentu juga lu mundur tapi lu kurangi kecepatan lu buat tarik nafas dulu bener kan ya kalau di mata itu kita sebut dengan konsolidasi gitu ya Mm-mm. seperti itu ada stokastik mulai ngelandai baru nanti tarik lagi seperti itu ya. Oke. Jadi kalau udah ada indikasi overbought, oh ini koreksi, ya udah kita kurangin dulu atau kita taking profit dulu gitu ya. Bisa koreksi bisa enggak Bisa koreksi, bisa. gitu bisa enggak jadi harga harga bisa aja lu masih di situ tapi stokastik turun nah makanya itu yang kita sebut dengan leading indikator Hmm, itu beda sama MSCI di MSCI di harga lu harus gerak turun dulu baru lu ngebengkung ke bawah baru ikutin garisnya ya jadi nah itu juga bisa ngegambarin bahwa kayak teman-teman ngomong ada gini indikator itu percuma karena harga gerak dulu baru dia bergerak ya enggak belum tentu enggak semuanya itu lagging indikator ya mm-mm. itu ya gampangnya itulah kalau MACD lu lebih ke arah tren kalau stokastik ya lu buat entry point atau buat exit point itu lebih kepake buat di stokastik ya yeah. Plastik itu lebih ke jangka pendek, Kalau MACD jangka yang lebih panjang. yes Koneksinya kok. Oke. Nah, kok mau tanya kok kalau di saat seperti ini nih, apakah lebih kok untung nih lebih prefer untuk buy on breakout atau buy on weakness nih? Ada dua-duanya diri atau kok? Ada tips-tipsnya nggak? Atau kok untung biasanya screeningnya gimana nih? Prefernya yang gimana? gini bukan keadaan sekarang aja ya sebenarnya bukan karena keadaan sekarang terus mau pilih BOW atau buy on breakout gitu di keadaan apapun ya gua kan ngelihat ya kalau memang gini kalau memang mengharuskan lu buy on breakout ya mau nggak mau buy on breakout gitu di keadaan mau market ramai atau sepi gitu loh ya seperti itu jadi kalau memang harusnya ya lu belum bisa buy on breakout ya lu mau BOW ya lu BOW Hmm, itu misalin contoh contoh nih, contoh studi contoh lagi oke contoh lagi kayaknya kalau yang ngelihat IG itu nah misalkan ini satu saham Mm-mm. ya Ayo oke tebak. ya ini udah jelas ini kan udah pasti uptrend habis toh ini naik ini turun ini naik ini turun oke terus ya terus konsolidasi di sini ya konsolidasi di sini terus di sini ada namanya penan benar ini konsolidasi ngebentuk penan bullish bentuk kayak begini begitu dia ngebreak di level ini lalu mau ngantri ini yang kita tunggu-tunggu kok ngebreak ke atas benar nggak Iya. ya kayak begini mau mata sepi ya ke pasar ya hajar kanan udah ya Hmm, iya. jadi apa kita mau buy on breakout atau mau buy on weakness itu bukan bukan karena keadaan total IHSG itu ramai atau sepi benar nggak tapi ya tergantung pergerakan sahamnya yang kayak gimana keadaannya gitu Mm-mm. seperti itu ya kalau ini contohnya FTA kalau misalkan kasih contohnya yang lain misalkan apa favorit market apa sih ADMR udah dah HRB. nah ini kan pernah aja ya kan ini kan pernah jadi favorit ya kan ya sekarang mungkin jadi ini jadi yang dimaki gitu kan benar karena nggak naik-naik Hmm, nah ADMR yang ngelihat ADMR formasinya kayak begini
Ya ngapain gue buy on breakout, bener nggak? Iya. Ini aja udah jelas, dia arahnya ini downtrend untuk yang ininya, bener kan? Nah kadang kayak begini, ngapain buy on breakout, ya udah aja BOW juga nggak akan tanggung-tanggung. Ya udah nawarnya sekalian pakai jurusnya kokohan. Ya udahlah gue nawar segini deh, 1.200, 1.300, nah, level sini. Nah itu Re, ya seperti itu. Mm-mm. Jadi intinya ya bukan karena pasarnya, tapi ya karena ini satu saham itu lagi uptrend atau downtrend gitu ya. Lagi uptrend pas kebenaran nih, pas kebenaran lagi ngelihatnya itu, lagi ngelihat, pas lagi ngelihat emang dia udah mulai naik, ya ke pasar udah hajar kanan. Nah itu yang aku suka kayak gini. Hari Minggu kan kita biasa ada Zoom, ya kan, ada Zoom, dan sekarang udah gua buka buat umum, ya Mm-mm. bukan member untuk software, gue buka buat umum gitu. Gue selalu kasih tahu gitu kan, bahwa Pak, lu harus tahu karakter gue itu adalah gue tuh nggak mau ngantri. Oke, Mm. nah jadi apa, di Zoom itu gue jelasin, nih saham ini lagi konsolidasi, benar. Mm-mm. Jadi lu perhatiin, jadi nggak usah nungguin rekomendasi gue. Kalau misalnya baru ada di Telegram, oke, buy, baru lu buy. Nah lu harus ingat, karakter gue tuh nggak akan mungkin buy on weakness. Mm-mm. Gue bisa kasih tahu bahwa ini konsolidasi. Nah, lo harus ingat, oke, ini konsolidasi, berarti lo cari support. Silakan kalau lo emang tipe demennya adalah BOW, ya lo beli BOW, bener nggak? Mm-mm. Betul. Itu. Nah, sedangkan gue nggak mungkin keluar rekomendasi BOW, karena mau Mm-mm. gimana pun rekomendasi itu ada subjektivitas, yaitu sifat gue, bener kan? Lagi ke Gue demennya yang mana, gitu. iya, mungkin BOW untuk yang lebih sabar menunggu ya. Yes, gitu, bener kan? Nah, Mm. jadi yang lebih penting tuh apa? Aku ngomong selalu ke kayak teman-teman member gitu. Lu yang paling penting itu Zoom meeting, bukan recommendation harian. Ya, Mm-mm. recommendation harian itu udah pasti semua itu HK. Karena Mm-mm. itu kan emang Ya, apa yang gue lihat yang sesuai dengan diri gue, bener kan? Itu, iya, jadi ya. penting banget kita sesuaikan dengan situasi kondisi market saat itu ya. Jadi nggak bisa bilang, oh ini dari chartnya bagus, tapi ketika market berjalan itu bisa beda cerita ya kok ya. Beda cerita ngambilnya, cara ngambilnya beda. Gitu. Ya. Itulah yang bedain kita analisa hebat sama kita memang sebagai pebisnis ya, atau ya, lu sebagai praktisi gitu, bener kan? Ya. Mm-mm. Kalau analisa hebat ya gampang. Oh bentuk kayak begini suka jepret gitu kan, naik ya, masalahnya lu berani beli nggak? Belum tentu loh. Iya, Analisa mau hebat gimana lu berani hakak. Bener kan? Udah 5%, ngelihat 5%. Kadang orang itu kan kehipnotis dengan namanya, waduh iya, udah naik 5%. Bener nggak? betul, betul. Udah Iya. naik 3%. Nah itu, udah naik 3%. Dan Nah itu, aman. iya kan? Itu. Iya. Kenapa? Karena, nah itu satu trik. Kalau teman-teman gini, lu analisa itu gampang. Mm-mm. Seriusan, analisa itu gampang. Lu belajar teknikal gituan tuh gampang. Fundamental tinggal aja baca fundamental, bener kan? Yang susah tuh apa? Nah itu, kita harus tahu triknya. Kalau misalkan kita itu yang kehipnotis sama namanya, oke, hari ini udah naik 5%. Terus lu jadi nggak berani beli. Itu kan ada kan? Mm-mm. Bener kan? Ada loh banyak orang kayak begitu. Nah, caranya apa? Caranya ya coba lu ngeliat dengan kayak totalnya, misalkan lu dari, oke, kalau lu kalau lu misalkan fundamentalis, ya lu harus tahu bahwa apa fair value company itu secara fundamental berapa. Jadi kan walaupun hari ini mau naik 5%, berarti flow-nya baru masuk, sedangkan fair value secara fundamental itu masih jauh. Berarti masih murah dong. Ya, kalau orang-orang teknikalis gimana gitu kan. Nah, orang-orang teknikal tuh banyak loh yang jago. Tapi eksekusinya nggak berani. Kenapa? Waduh, Mm-mm. hari ini udah naik 5%. Gue kagak berani. Hari ini udah naik 3%. Ya, gue kagak berani. Nah, Alin, apa ya, ambil contohnya. Itu berarti lu harus apa? Lu harus ngelihat yang lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Gue juga sama, Re. Kalau kayak lagi ngelihat, waduh, udah naik 10% gitu kan. Kalau lagi, apa yang bagus? Ini. Begitu buka, aduh, udah naik 7%. Ah, udahlah, males lah gitu kan. Nah, ternyata dia baru nyelesain base-nya. Nah, gimana? Nah, artinya apa? Nah, orang itu kan ada tadi nge-DM saya, nanya BRMS. Saya ngomong BRMS, enggak deh, kata saya itu ya. Saya Mm-mm. sih nggak apa, belum nyaman lah, itu turunnya itu bukan correction. Kalau menurut saya itu turunnya terlalu dalam, itu ya bisa jadi buangan gitu kan.
Ya, tapi kan bagus ya, ada saya tuh nggak peduli gue. Hmm. Fundamental gue tahu bagus, tapi kan yang tanya pergerakan pasar. Nah itu kan ada di Telegram udah gue kasih itu. Hmm. Padahal ya Telegram News itu yang ini gue lagi baik. Tuh mari apa itu kan STA gue lagi baik nih hari ini. Gue ambur-amburin keluar. Gitu. Nah udah Hmm. terus itu, wah udah keburu naik pak. Nah udah keburu naik kenapa? Karena waktu itu udah marinya udah 6%, abanya udah 10%. Bener nggak? Padahal kalau kita ngelihat bentuknya abah kayak begini, ya Hmm. coba. Ya ini kita belum tentu tahu ya hari Senin itu lanjut naik atau dia correction dulu ya. Tapi secara overall, kalau kita ngomong bentuk ABA, ini udah mulai ada higher high. High low ya, Nah, dan higher. higher low iya. Coba gue pakai warna apa ya, biru deh. Ini gue delete dulu ya, MA-nya jadi nggak terlalu banyak ya. Nah udah. Nah ini kan udah lu satu, bener kan? Terus yang ini habis rally ini ngebes, bener kan? Baru cepok lagi, bener nggak? Ini kan baru pick up lagi kan? Nah coba apa? Orang ngelihat ininya nih. Tadi waktu Kurang. itu nge-DM mungkin 8%-an. Nih 8%. Oh ya. Nah orang ngelihat tuh ini. Begitu udah naik 7%, 8%. Orang aduh pak udah keburu naik. Nah kalau kayak kita ngomong naik, cuy ini per harga gopek. Bener nggak? Mm-mm. Nah, kalau kita ngeliat dari sini, gimana ya? Kalau cuma ngeliat ini ya susah ya. Kalau kayak ngeliat dari sini, orang ngerasa udah mahal. Kalau kayak ngeliat dari sini murah nggak ya? Murah. Bener kan? Itu bisa. Jadi teman-teman harus tahu, walaupun lu sejago apapun, lu harus tahu kelemahan diri lu. Itu. Lu mau pakai stokastik, mau kayak MACD, Bollinger, kayak apa, kayak gitu. Tapi apa? Kalau lu tahu, aduh, oh bener, gua tuh punya kelemahan kalau udah naik 3%, gua udah males. Gue Hmm. sering banget miss sama itu. Padahal gue ngerti loh teknikalnya. Nah, artinya apa? Pada saat lu ngeliat di running market, lu nggak usah ngeliat running trade. Bener nggak? Lu nggak usah ngeliat apa bid over udah plus berapa persen. Kalau itu memang mengganggu lu, ngedisturb lu, bener kan? Artinya apa? Lu buka grafiknya, gitu. Ya, kelemahan gue adalah gue gak suka BOW, bener kan? Jadi kalau kayak ngelihat harga saham itu minus 3%, gue udah males belinya. Padahal bisa jadi itu lu kenain area support kuat, bener kan? Jadi apa? Ya udah ya gua paksa diri gua, ya udah gua buka grafik gua. Itu kelemahan gua ngeliat minus gua malas. Nah itu jadi apa? Ya udah gua buka grafik siapa tahu ternyata itu lu ternyata udah misalkan udah turun 3 hari, terus pas kena lagi support kuat ya atau nanti ditambah lagi wah ternyata lu stokastiknya udah oversold. Bener nggak? Kalau ditambah lagi, pas kebenaran lu kena di MA 50 lah. Gara-gara gue cuma ilfeel karena minus 3% ngelihat di running trade, gue nggak ngelihat grafik kan gue jadi miss beneran. Ya Ya, benar-benar. jadi grafik itu ya udah anggap aja grafik itu Google Map-nya lu. Itu Itu peta lu gitu. itu tips yang sangat berharga ya. Karena kan kalau kita cuma lihat eh, cuma lihat harga doang di saat itu kan gampang kebawa emosional ya. Yes, bener, Kalau mau langsung take profit, bener. kita harus balik ke grafik, balik ke chart ya. Jadi lebih bantu Ya, lebih kenal. nggak semuanya seperti itu ya. Kalau misalnya tadi kan kita ngomong cash yang lu udah ngerti teknikal, lu udah ngerti fundamental gitu kan, tapi kelemahan lu adalah ngelihat plus 3% udah males. Nah, Oh ya. gua minus 3% udah males. Nah, lu harus ingat kelemahan lu apa? Lu harus bisa nge-cover. Oke, berarti lu jangan terlalu banyak ngelihat plus minus satu saham. Lu lihat grafiknya Mm-mm. seperti itu. Gitu. Nah, kok kayak lu ahli ngelihat bid over kayak begitu ya, ya lanjutin, bener kan? Mm-mm, benar. Senyamannya lu aja gitu, senyamannya lu. Ya, Kalau gitu. mungkin ada juga yang nyaman dengan kayak lihat reading aja ya kok. Kalau dari kau lihat gak tip reading gitu, bid over, kayak ada membentuk apa gitu? Enggak, enggak. Enggak. Gue cuma ngelihatnya gini, karena gue banyak main ke small cap sama mid cap. Jadi kayak gue perhatiin gini, karakter liquidity provider itu seperti apa. Hmm. Ya, jadi ada beberapa liquidity providernya itu dari satu emiten yang dia notabene gue sebut misalkan agak-agak kasar gitu ya. Yang bidnya overnya tebel banget, tata gitu kan. Tedet naik, nah kita pikir itu tebel gitu bener kan. Berarti waduh gue bisa ngambil gedean dong. Gue nggak takut dengan buangan barang, kan bidnya juga gede, bener kan tebel kan. Nah, tiba-tiba zelep hilang tiba-tiba. Nah jadi gue ngelihat bid over itu bukan tap reading gitu. Jadi gue cuma ngelihat karakternya aja.
gitu. Ada yang memang bid offernya tipis, ya memang tipis ya segitu aja gitu dong. Itu, gue cuma mau ngelihat karakter liquidity provider itu seperti apa, itu aja sih. Ya. Kan saham ada karakternya masing-masing ya. Ada yang Karena uang, hmm, karena nggak ada sinterklas yang bagi-bagi duit gratis. iya. Benar? Ya kalau orang mau beli, lu butuh buyer. Kalau lu mau jual, kalau lu mau beli, lu butuh penjual. Benar kan? Lu mau jualan, lu butuh pembeli, nggak ada uang gratis gitu. Benar kan? Ya. Seperti itu ya, makanya kan kayak kita ngomong bahwa oh sebelum lu masuk, nah itulah kelemahan teknikal adalah apa? Lu nggak tahu namanya karakter company-nya itu seperti apa, ownernya itu siapa, bosnya itu siapa, story-nya siapa, bener story-nya kayak gimana? Lu nggak bisa tahu tentang itu di teknikal. Maybe kalau lu cuma masuk misalkan 1 juta per satu saham, itu nggak jadi masalah, sama sekali nggak jadi masalah dengan uang 1 juta rupiah. Tapi kalau lu sekali gepuk masuk gitu kan, sekali hajar itu lu masuk, udah anggaplah 1 M aja nggak usah gede deh. Atau 500 juta deh. Tahu-tahu beatnya lu nggak ada. Longsor nggak karuan. Nah gimana, bener kan? Kalau buang 1 juta gampang. Lu buang 500 juta nggak usah ngomong MM-an deh kita. Ya. Nanti di situ. Ya. Ya ngambil gampang. Begitu ngambil mau buang nggak bisa, bener kan? Ya itu kan kalau kita ngomong kan itu kan karakter company-nya, karakter si bosnya, bener kan? Technical nggak bisa nge-cover itu, ya itu fundamental, bener nggak? Iya, Itu karena makanya gua ngambil hybrid gitu. sama yang namanya ada bid offer palsu, bidnya tebel tiba-tiba Yes. hilang, offernya tebel Yes. tiba-tiba juga hilang gitu. Biasa itu Iya. pemula itu harus apalagi yang pemula itu harus perhatikan ya, jangan sampai ketrik sama hal-hal kayak gini. Lu harus tahu aja karakternya seperti apa. Begitu lu tahu karakternya, berarti lu tahu aturan mainnya. Kalau lu mau menang di suatu permainan, ya lu harus tahu aturan mainan. Benar nggak? Bener-bener. Itu aja gitu. Ya, Iya. Oke nih kok, ada pertanyaan menarik nih kok. Ada ya. pertanyaan, gimana cara menentukan timing tepat untuk membeli saham ARB? Pernah spek baik. Kayaknya ini yang nanya ini ARB Hunter ya kok. Hmm. Kayak ada nggak saham, oh ini ini lumayan nih. Kira-kira momen yang tepat itu gimana kok? Momen yang tepat. Walaupun gue jarang ngelakuinnya ya. Mm-mm. Nah, kayaknya Yang minggu kemarin apa kayak minggu ini ya. aja Gue deh. ngelakuin, gue ngelakuin sekali. Tapi itu benar-benar bersifat spekulasi dong. Benar nggak? Benar. Itu bersifat spekulasi, Mbak. Karena Ya, beda itu benar. kan kalau udah naik itu kan dia udah membentuk higher, jadi udah ada Ya, konfirmasi. Misalnya dia ya. udah lama, Hmm. kita mau spek dia apa dead cat bounce ya kok. Nah itu gimana? Hmm. Gini. Kalau lu udah berhari-hari ARB gini, ARB pertama ya, ARB kedua lu nggak usah ini, ARB ketiga gitu kan, ARB ketiga terus pas ARB berikutnya keempat lu mau apa spekulatif gitu kan. Nah itu kan rata-rata kan kita nggak bisa tebak lah. Lu mau hari keberapa berhenti itu nggak bisa tebak, bener kan? Ya. Tapi lu akan ngelihatnya gini, semakin lu dalam ARB-nya berhari-hari, lu perhatiin nggak usah lu terburu-buru sampai ada suatu perlawanan yang lu misalkan anggaplah hari ketujuh, misalkan hari ketujuh begitu open ARB lagi, ya begitu ARB cedek open ARB, berapa menit kemudian, 5 menit kemudian atau 15 menit lah gitu, tau nggak, 15 menit setelah ARB setelah open ternyata lu balik ke atas. Nah itu ada ya, nah itu sebagai salah satu indikasi. Tapi ingat itu harus lu berhari-hari ARB-nya, itu lu berhari-hari ARB-nya, nggak bisa cuma ARB 1 hari 2 hari ya gitu. Maybe Apakah sampai lu benar mm, 2 hari kedua atau hari ketiga ARB lu spek buy itu, dan namanya kan spekulasi buy, bener nggak? iya benar. Itu. Seperti Atau gue ceritain, tapi ya bukan ini ya, ini benar-benar cuma buat buat gue ya party tambahan doang lah ya. Hari apa ya? Hari tanggal 7 Juli. mm-mm. Tanggal 7 Juli Swiss. Ya tau lah Swiss juga ARB-nya kan gila-gilaan, bener kan? Masuk waktu itu nggak sengaja, itu misalnya gue ngeliatin sengaja, enggak, sama sekali nggak sengaja. Gue lihat oh masuk UMA karena penurunan yang berturut-turut, ya kan? Nah itu UMA, habis UMA gitu kan, dan iseng, habis iseng ngeliat open ARB, ya udah gue tinggalin, ya kan? Gue cuma iseng doang, kalau ngeliat doang gitu kan. Udah gitu pas
keluar ruangan gitu kan, berapa menit balik lagi, nggak sengaja ngeliat bed overnya loh, kok nggak ARB. Nah, gue cuma mikirnya ya bukan buat tebak-tebakin, gue mikirnya lu masuk rumah lu ARB lagi, pusing lagi, lu pasti dipanggil lagi, bener nggak? Mm-mm. Ya kan? Betul. Dan itu udah, dan tadi secara mekanisme pasar, harga open langsung jepret ARB. Dan itu Mm-mm. berapa menit kemudian lu ditahan di atas gitu kan. Ya itu, mungkin gue masih termasuk spekulatif buy, tapi spekulasinya udah makin mengecil. Kenapa? Karena ada faktor, ini masuk rumah lo. Bener Iya. nggak? Mau ARB lagi kak? Benar kan? Nah itu aja gitu ya. Itu kombinasi lah gitu toh. Itu kombinasi. Ya semakin banyak faktor yang bisa ngedukung lu ya, tentunya apa yang nge-betting lu ya semakin tinggi chance-nya buat bener. Itu aja. Ya. Hmm. Dan itu susah sih sebenarnya, itu sangat susah loh sebenarnya. Itu jarang banget gua lakuin karena gua paling males buat nama kata-kata spekulatif. Ya. Berarti sangat spekulatif ya kalau mau ARB Handi. Kecuali dia sudah Iya. ada volumenya udah meningkat atau udah ada higher low gitu. Tapi Kecuali ARB-nya gini, kalau lagi rally gede-gedean, tiba-tiba lu turun emang koreksi dengan kekacauan market ya secara makro. Anggaplah misalkan kalau kayak BRI, setelah dia rally terus lu kekacauan market, lu ARB, ada oke, hari kedua, hari ketiga lu udah bisa beli. Tapi ingat bahwa itu kekacauannya bukan karena emiten, tapi karena keadaan makro. Nah, hmm, itu bisa. Itu kan beda kan. Kalau lu kekacauan emiten berarti emang ada buangan barang. Tapi kalau kayak kekacauan makro, itu kan cuma karena orang panik. Bener nggak? ya. Nah, Mm-mm. hari ketiga lu bisa lah. Itu lu ngambil. Itu silakan lu ngambil. Gitu. Ya. Oke. Depends lah. Itu semua depends tergantung keadaan. Seperti apa yang terjadi. Oke. Iya, soalnya ada juga saham yang belasan hari ARB ini reboundnya kencang banget nih. Ada saham Asha. Ada perhatiin nggak kok? Pernah. Kayaknya Pak Pandu deh. Gitu. Oh, Yang tradingnya. ya. Tuh. Yang trading asa ya. Nah, yang Hmm, trading asa ya. Pak Pandu sama Pak Karno itu trading asa. Gitu. Iya. Oke. Wah, nggak berasa udah mau Hmm. semoga pertanyaannya Iya. menjawab. Mungkin yang terakhir untuk kita tanya ke Untung nih, apa yang menarik bisa kita pantau untuk minggu depan dari sektornya Minggu nih, depan. ya kalau mau. Tetap sektor new ekonomi New ekonomi ya. ya, tetap sektor new ekonomi. Terus kalau dari sektor energi, gue cuma ngebetting yang gue pegang itu yang lu berbau gas Oke, ya. yang gas ya. Buat untuk coal sama oil sama basis oil itu gue netral ya. Gue masih netral sekarang gitu, masih netral. Mungkin kalau kayak coal itu cuma pegangnya ITMG doang lah, yang lain masih netral ya, Mm-mm. secara overall masih netral gitu. Berbau gas ya. Minyak juga netral ya, berbau gas saja sama new ekonomi. Itu sebenarnya kan new ekonomi udah disoning-soning udah cukup lama kan, bener Mm-mm. kan? Benar-benar. Itu udah cukup lama kok itu. Bahkan kalau kayak ikutan ABA, kayaknya ABA malah bisa masuk putaran kedua kali ini. Bener kan? Waktu kita IG hari Rabu juga saya ngambil, kalau kita ngambil juga ya oke. Nanti lu udah ke 190-an lu jualan, itu udah 2 kali cenderung itu gitu. Ya, Mm-mm. Ekonomi berarti yang itu bau meletakkan ya. tek-tekan. Ya, bulu tek-tekan. Mungkin yang bonus lah, misalnya gini, MTek kayaknya itu udah mulai bisa gitu. Tadi juga di aku call di spekulatif buy gitu kan, spekulatif buy, tapi bukan spekulatif yang ARB ya, bukan spekulatif ARB. I think Iya. perkembangan MTek itu oke lah, hari ini naik 4,2%. Ya, itu ada di Telegram juga. MTek oke. Ya, ini bisa lanjut gitu buat minggu depan, MTK itu oke lah. Gua rasa ini efek juga salah satu barang favorit. Oke, teman-teman emang ada yang nyangkut di atas, ya lu bisa mulai operate aja, nggak jadi masalah. Dari Ya, M juga gitu. udah higher low ya. Jadi nggak Nah, relatif juga nih kalau mau entry ya kok. yes, betul. Oke, Ya, buat teman penasaran sama topik-topik keuntung, just langsung follow yang belum follow ya. Oke, mungkin ada berarti nanti close dari keuntung berapa? Buat gua apa ya? nih. Gini, Ini tema satu ya. screening saham cepat dan akurat. Gimana nih biar tips atau ada
pesan nih buat teman-teman, gimana cara untuk biar bisa mandiri nih, jadi kita nggak bergantung sama skrip terus. Biar saya mandiri. Ini percaya sama gue. Influencer sehebat apapun, ya termasuk gua gitu loh, atau siapapun yang lu anggap itu adalah hebat gitu loh, lu nggak akan pernah kaya dengan lu ikut rekomendasi. Ya kalau lu nggak ngerti apa-apa, rekomendasi itu cuma referensi buat lu. Kenapa? Karena uang manajemennya itu totally berbeda gitu. Dan gue yang satu ingetin bahwa apa, jadi analisa yang hebat itu belum tentu bisa jadi eksekutor, itu aja ya. Jadi Oke, emang lu harus mandiri. Karena apa? Akun lu tuh bisnis lu, bukan bisnis gua, bener nggak? Ya, benar. itu. Oke. Jadi mau dari sumber apapun kita lihat, oh ada yang rekomendasi stock pick nih, ada yang apa nih, kita harus double confirm lagi ya. Harus ada conviction Yes. sendiri. Jadi kalau turun Ya. kita kalau cuan kita juga belajar nih, oh karena ada metode-metode yang tepat nih yang gue ada pernah praktekin gitu. Nggak cuman ya Yes. ikutan doang. Iya, betul. Eh, Itu. Dan itu berfungsi pada saat kalau lagi market lagi jelek. Gitu. Kalau mm, kita semua tergantung ke orang, biasanya lu akan kesel terhadap resultnya pada saat market lagi jelek. Terutama kayak tahun ini contohnya, bener kan? Tahun mm-mm. kemarin atau 2 tahun yang lalu, lu semua muji-muji influencer, bener kan? Oh, tahun Iya, ini, mulai di belakang gitu. Padahal ya bukan salah kami, ya kan? Gue cuma ingetin bahwa nggak ada uang instan, benar kan? Nggak ada kesuksesan instan. Itu semua recommendation, semua yang lu anggap itu adalah mentor lu, itu apa? Ya apalah buat lu sendiri, itu cuma sebagai apa? Itu referensi aja kok gitu. Ya itu iya. buat ngebantu lu, bukan ngebuat lu kaya. Gitu. Ya, Emang kayaknya butuh proses ya. Even keuntung juga udah yes, dari apa ya, dari coba-coba dari technical balik ke fundamental, terus baru baru sekarang di combat menemukan ya. Habis si yang combine pun tetap, floating loss. Kenapa? Kan 80%-nya kan di swing, dan swingnya belum jalan, masih floating loss loh. Itu, ya. buat teman-teman yang Oke. mungkin floating loss juga, it's okay teman-teman, you are not alone. Kita sama-sama belajar terus. Ini market lagi bearish, sama-sama ini waktu belajar ya kok ya. Nah, ya benar. Merenung lah. Healing, healing. Gua salahnya apa itu? Nah, mau gua apain itu yang paling penting, bener. Hmm. Oke deh, mungkin sampai sini dulu. Apresiasi buat teman-teman yang sore-sore ini udah masih join, masih belajar bareng ya. Kita berasa kayak dapat kursus bareng nih dari keuntung. Iya. Nih, kayaknya Nah, harus kalau mau one mau day. kalau mau tanya-tanya, jadi kalau mau tanya-tanya apa saham gitu, nanti next week kita IG live malam-malam lagi lah, Re. Ya, oke. Boleh, kita kurang bahas stock pick ya kok. Lebih ke Iya, kalau kalau screening. ngebahas topik hari Jumat, bener kan, lupa lagi. Lu besok Sabtu Minggu juga udah happy-happy semua, lupa lagi, bener kan? Percuma. Bener Jadi nggak? join Zoom ya kok. Hari Minggu ya Ya kok. hari Minggu join Zoom Ya, aja. Itu nanti Zoom-nya ada di mana, di link Zoom-nya di mana, lu masuk ke Telegram Auto Stop News, itu gua bukain buat uang. follow dulu Ya, dari keuntung nih. Nanti ada link-linknya ya, Telegram. iya, ya. Oke. Thank you keuntung sharing-sharing Yo, ilmunya. sama-sama, Re.